Halo, selamat datang di Chat. Nah, ini adalah konten terbaru dari DKN. Ini Chat itu apa? Chat itu adalah kayak dalam hubungan, itu kan pasti akan ada tuh fase-fase chatan dan Chat. Oh, kalau udah kan? Chat berarti udah selesai. Gagal. Iya, gitu. atau karena setelah hubungan dan akhirnya dia nggak berhasil gitu. Nah, jadi di sini kita akan ngobrolin hal-hal tentang hubungan menurut pendapat awam aja sih. Jadi kita kayak sharing ngobrol-ngobrol aja menurut kamu dan menurut aku gitu ya? In general, dan umur yang selisihnya cukup jauh gitu. Pandangannya ya. Bener. Nah, di konten pertama dari Chat ini kita akan ngomongin yang lagi viral nih. Apa tuh? Ih, gak mau. Iya, itu dia. Iya. Tentang kasus perselingkuhan. Wow. Kita akan membahas kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan selingkuh. Wow. Itu banyak yang terjadi sih. Kan aku baru main Clubhouse kan, lagi booming, dan itu semua orang ngomongin tentang selingkuh. Oh iya. Kayak toxic relationship gitu-gitu kan. Kamu pernah nggak sih selingkuh? Pernah. Nah, pernah. Kamu pernah? pernah? Aku nggak pernah. Iya, kata Kajal pernah. Enggak, itu nggak pernah. Aku nggak pernah selingkuh. Aku pernah sih guys. Karena kalau aku biasanya aku akhirin dulu semuanya, baru aku mulai hubungan yang baru. Oh, tapi yang lama nggak terima? Enggak tahu. Iya. Oke. Nah, tapi kan ini kan lagi rame nih, kayak kasusnya si Nisa Sabian ini kan. Ini kan porsi si ceweknya yang disalahkan banget dalam hubungan. Ya nggak sih? Nisa Sabian. Iya, kayak kesannya dia yang pelakor, dia yang ngerebut memang gitu. Tapi apakah itu purely salah dia? Enggak lah, salah cowoknya juga. Menurut kamu gitu sebagai cewek? Kalau sekarang kalau Nisa Sabiannya doang kan, kalau cowoknya nggak mau nggak akan terjadi ya, ya kan? Bener. Dan itu pun juga sebenarnya bisa kelihatan kayak ya Nisa Sabian sama si cowoknya ini kan karena si cowoknya mungkin berjiwa ke abang-abangan. Kayak ya kan? CLBK sih yang. Oh gitu. Kadang kan orang ada yang cinta, ada yang suka karena terbiasa bertemu. Ya, kan, karena dia sering ketemu, benar. Ada yang karena satu lingkup circle gitu kan biasanya, makanya baru tumbuh benih-benih. Iya, apalagi kan dia mungkin karena sering bareng, terus mungkin perlakuan dari si cowoknya juga kayak abang, mengayomi, terus mungkin si ceweknya tipenya memang manja, butuh temen ya kan. Kadang kan yang sayang itu kalah sama yang nemenin. Bener. Iya kan, jadi ya mungkin ya faktor-faktor lain itu yang akhirnya bikin terjadilah percikan baru. Iya, benar banget. Tapi kalau menurut aku sih perselingkuhan ini memang salah dari dua-duanya. Iya. Ya kan, memang ini konsepnya kita nggak bisa menyalahkan siapapun. Karena di sini ya namanya ini kan cuma masalah ada benih baru di pohon yang lama gitu kan. Jadi ada pohon yang sudah tumbuh tapi ada benih lain gitu kan. Bercabang. Nah, itu kan sebenarnya masalahnya karena ada yang mupuk dan ada yang nebar ke tanah lain ada gitu. Ada yang nyiramin ya kan. Akhirnya tumbuh baru gitu. Jadi ya ini normal sebenarnya. Karena ini sama aja kayak hubungan yang baru. Bedanya yang satu sudah punya ada status gitu. Benar. Soalnya kan kayak hubungan baru tuh pasti semuanya manis gitu. Bener, semua yang awal itu pasti enak dulu ya. Kan kalau udah dijalanin ya sama aja gitu. Kayak gitu sih. Nah, kalau kamu sendiri dulu pernah selingkuh, itu apa yang kamu pikirin pada waktu itu kamu selingkuh? Apa ya? Kayaknya sih waktu itu aku kayak kaget. Serius, jadi aku baru masuk kuliah nih, pertemanannya beda banget gitu kan. Terus udah gitu teman aku baru masuk bikin grup, geng gitu. Nah, ceweknya tuh 4, cowoknya ada beberapa lah gitu, lebih banyak dari si cewek. Nah, mereka tuh emang teman banget gitu sama aku, tapi ada satu orang yang ternyata ada rasa. Terus dia ngedeket gitu kan. Nah, aku waktu itu punya pacar, cuman aku nggak bisa dikekang gitu. Dia sih sebenarnya mungkin perhatian tapi terlalu lebih gitu. Terus aku mungkin dia juga merasa aku ada yang beda, jadi dia ngelarang nih. Jadi aku mau main, dia kayak
sama siapa sih gitu ya. Jadi akhirnya jadi tertekan dan merasa hubungan yang lama malah jadi bermasalah kan. gitu. Mungkin dianya juga udah merasa ada yang salah gitu. Terus akhirnya karena aku ngerasa nggak nyaman sama yang lama, terus yang baru ini kan ngasih aku kenyamanan terus kan gitu. Akhirnya dan aku ngeliat dia lebih niat gitu. Oke. Iya. Karena awal. Yang bener, lama ini mungkin udah mulai basi, ini udah mulai anjir bosan mau ngapain lagi gitu ya. Iya, itu karena awal. Terus ya udah akhirnya terdistract. Tapi ya nggak lama sih udahannya juga. Dan aku bener-bener nemuin pelajaran banget gitu. Apa mungkin orang banyak, hampir semua orang tuh akan merasakan yang namanya selingkuh gitu loh pas masih muda ya, karena kan masih labil gitu kan. Itu aku ajarin banget, tapi kalau dia nggak ngambil pelajaran di situ kayak sayang banget gitu. Iya benar-benar. Dan banyak orang bilang juga kalau ini banyak orang yang mencoba, apalagi cewek-cewek sih rata-rata ya. Cewek-cewek, cowok juga ada sih beberapa yang mengeneralisir dari kata selingkuh ini. Ada yang bilang katanya selingkuh kan kalau misalnya dia jalan, selingkuh kan kalau misalnya dia sampai ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau cuma temenan doang, jalan berdua kan bisa kayak temen aja ya kan. Ada yang melakukan pembelaan kayak gitu. Padahal kalau menurut aku selingkuh kan namanya juga selingkuh kan. Seling itu berarti selingan. Berarti ketika ada orang lain yang masuk ke kehidupan kita dan kita merasa bergantung pada orang itu, kayak menitipkan sesuatu terus gitu. Ngumpet dari pasangan yang lama. Ngumpet juga kan, ada sesuatu yang takut kalau orang lain tahu itu malah nanti hilang gitu kan. Jadi ada rasa memiliki, itu udah selingkuh kalau menurut aku. Tanpa perlu harus ketemu loh. Ya nggak sih, dia cuma chat-chatan aja, tapi ketika kamu chat-chatan sama orang itu kamu nyaman gitu, kayak senyum-senyum sendiri gitu loh. Nah itu menurut aku udah selingkuh gitu. Bener-bener. Jadi orang, tapi akhirnya itu jadi sebuah sebuah cara agar orang bisa mencoba melakukan itu dengan alih-alih enggak selingkuh, aku tetap sama kamu, aku sayang sama kamu gitu kan. Statusnya mah tetap ya, tapi kan kayak itu ada orang lagi yang kayak diduain gini, maksudnya selingkuh perasaan sama selingkuh cuman iseng gitu. Itu kan sama aja ya? Bener, karena ya awalnya mungkin iseng. Iya, tapi kalau dilanjutin ya nagih kan. Tapi kamu pernah diselingkuhin juga? Pernah juga? Nah, apa rasanya diselingkuhin? Gak enak, jadi insecure. Terus kayak, apa sih yang kurang dari gue? Kayak gue udah ngelakuin yang terbaik nih gitu. Gue udah ngelakuin segalanya, terus dia bisa kecantol sama yang lain tuh kenapa ya gitu. Dan anehnya kan dari selingkuh kita bisa ngomong sayang segala macam ke pasangan nih gitu. Kita merasa nih pasangan gue sayang-sayang aja sama gue, tapi ternyata dia bisa sayang sama orang lain ya kan. Oke, akhirnya jadi trust issue ya. Jadi kepercayaan kita jadi kayak gimana gitu. Tapi tahu nggak sih sebenarnya alasan atau penyebab orang bisa selingkuh itu faktornya banyak. Ada yang bisa awalnya mungkin dia nggak selingkuh, kayak kamu punya temen cowok nih, ya kan? Itu nggak selingkuh, cuma temenan aja gitu. Tapi karena ada kekhawatiran, ada trust issue dari si cowoknya atau dari pasangan kita, merasa nggak percaya dan akhirnya ngekang, akhirnya kayak lu nggak boleh sama dia, lu nggak boleh kayak gitu. Akhirnya ada hubungan yang ternoda di sana. Akhirnya hubungan kita jadi renggang karena yang awalnya nggak ada apa-apa. Ada nggak, overthinking yang berlebihan juga itu bisa salah satu. Iya, akhirnya jadi toksik, jadi hubungan jadi kayak nggak nyaman di kamunya, dan kamunya kebetulan sudah ada sparingan nih, ya nggak, ada teman lain backup dan ternyata bisa nyaman. Iya benar. Itu ya bisa kan? sih. Itu kan bisa kan? Bisa. Atau ada lagi mungkin memang karena ada sesuatu yang tidak didapatkan dari hubungan yang sebelumnya. Ya kan, bisa aja kayak misalnya kamu ngejalanin hubungan tapi ternyata ada yang kurang dari hubungan ini dan belum klop, dan ada yang dipendam, bisa juga akhirnya ditemukan di orang lain. Iya benar. Atau bisa juga ada orang lain yang mencoba terus-terusan bertubi-tubi mencari celah dalam hubungan kamu sebelumnya. Karena apalagi kan kita kalau ngejalanin kan kita nggak tahu. Orang lain di luar sana mungkin akan lebih ngelihat renggangnya di mana, ngerti nggak sih? Iya. Kayak kita kan nih kayak kesana deket, tapi kalau misalnya kita lihat di sana, kita lihat di sana mungkin nih kita ada space di sini, orang bisa masuk di sana. Nah itulah trik-trik orang biar bisa ngedapetin, entah kan yang paling simpel apa sih? Kayak misalnya dengerin curhat. Iya benar. Iya nggak sih? Iya. Kayak kamu ada masalah, kamu kenapa sih? Iya.
oh aku rasa kamu ada masalah deh. Dari gua lu lah bahkan. Lu kenapa sih bro? Ceritalah, yuk gitu. Ketemuan aja gitu. Kalau enggak chat-chatan, kita teleponan aja yuk. Ya kan? Cowoknya udah tidur atau ceweknya udah tidur, teleponan malam. Enggak, lu kenapa sih, coba cerita deh. Aduh, gue tahu banget rasanya. Iya, karena kayak gitu-gitu kan. Akhirnya masuk pego. Iya, benar-benar. Iya kan? Iya, kayaknya selingkuh juga karena faktor paling besar tuh komunikasi sih. Karena yang satu nggak enak mau ngomong yang dia nggak nyamanin, terus nggak ketemu kan akhirnya yang dia mau gitu. Akhirnya ya udah nyari kenyamanan di lain. Padahal kan tinggal komunikasi gitu. Kalau emang nggak bisa dan nggak cocok ya udah tinggal putus. Ya. Jadi memang dari hubungannya sendiri yang udah mulai nggak sama gitu. Karena kan kalau sebenarnya hubungan itu kan masalah menerima kan. Gimana cara kita bisa menjaga hubungan dan menerima hubungan itu biar sama-sama, ya pasti hubungan pasti ada kurangnya kok. Pasti ada berantemnya kok, pasti ada kurang ajarnya, pasti ada brengseknya, pasti ada gitu. Tapi kan pasti ada baiknya, pasti ada manisnya juga gitu kan, dan lain sebagainya. Tergantung dari kita mau menerima apa enggak. Gitu. Lagian tuh ya kalau orang selingkuh tuh gini nih. Misalkan nih, aku pacaran sama kamu nih, kamu lebihnya ini kurangnya misalkan satu apa gitu ya. Terus aku ngelihat kekurangan kamu itu kelebihan di orang lain. Betul. Jadi kamu tuh gelas kamu segini, kamu keisi segini. Terus aku ngelihat orang yang gelasnya segini, isinya segini, tapi dan aku kamu ngeliat lebih ambil sempurna gitu. Karena kekurangannya kan kekurangan kamu itu kelebihan dia gitu. Padahal pas aku ambil gelas ini kok kurang juga. Kurangnya malah lebih banyak karena ada di orang itu, nggak ada di orang yang baru itu. Ya, karena memang nggak pernah bersyukur. Manusia itu manusia lah. Jadi kalau misalnya banyak orang yang bilang ini masalah cowoknya, oh ini karena cowoknya begini, ini ceweknya begini, atau bahkan yang nyangkut pautin kayak ini mah karena dia Gemini, karena dia zodiaknya apa? Nggak ada hubungan sama sekali. Ini mah karena cowok, karena cewek. Ini cowok zodiak, pasti selingkuh. Ini zodiak, ini Gemini guys. Nggak ada urusan kan? Gemini depannya R. Wow, sangat bajingan. Itu Gemini Juni. Aku pernah baca, hati-hati Gemini Juni depannya R, demi Allah aku pernah baca. Iya, jadi gitu. Tapi kan aku dulu aku sudah tobat. Iya. Ya aku lebih baik kamu pernah merasakan muda kalah gitu. Pernah apa ya? Ya pernah bandel gitu kan. Terus tahu rasanya gimana ya udah. Jadi nggak mau cobain lagi. Iya. Atau rindu mau cobain lagi. Oh. Ya berarti memang dari kasus yang si Nessa Sabian dan Ayus ini bisa kita bilang bukan salah ceweknya purely dong. Enggak lah, ya kan? Juga. Mungkin aja aku bisa bilang, kalau menurut aku ya, aku bisa bilang juga Nessa Sabian sebagai korban tau. Iya bisa. Ya kan? Karena kan cowoknya jelas-jelas udah tahu udah punya istri gitu kan. Tapi masih coba deketin segala macam gitu. Masih buka peluang. Ataupun kalau Nessa Sabian yang mendekat kan gini, kalau menurut aku ya, kalau cowok tuh first apa ya? Kayak yang ngebuka gitu sebenarnya yang. Oke. Gitu. Misalkan nih ada cewek yang gatel banget ngejar cowoknya cuek gitu, bodoh amat gak mau gitu kan, itu nggak pernah jadi gitu. Bener ya karena kan? Cowok itu decision makernya. Iya, decision maker gitu. Karena kalau misalnya cowok nggak mau buka, iya kalau cowoknya nggak mau buka, cewek nggak akan gimana pasti pasti nggak akan berhasil gitu. Tapi kan kalau cewek dia mau tutup serapat apapun, kalau cowok pepet terus lama-lama jebol juga. Iya, bener. Tapi kalau cowok kalau dia nutup rapat, cewek tuh nggak seagresif itu gitu, jadi nggak akan bisa ngejebol juga gitu. Oke, berarti kita masuk ke kira-kira apa yang harus dilakukan agar hubungan itu nggak jadi agar tidak diselingkuhin atau selingkuh. Dari diri sendiri sih, harus komitmen, harus benar-benar iya gue nggak boleh selingkuh gitu. Apapun godaannya, apapun yang, karena godaan tuh pasti ada gitu, mau sekarang atau nanti gitu kan. Terus ya harus komunikasi. Kalau misalkan ada yang nggak dirasa enak sama pasangannya tuh harus komunikasi terus gitu. Gak apa ngomong aja sepahit-pahitnya, asalkan lega gitu. Pasangan tahu kan, oh lo nggak sukanya gini, ya udah nggak bisa dirubah sih memang. Tapi gue seberusaha mungkin cari cara biar tengahnya gitu gimana gitu kan. Terus ya itu pokoknya dari diri sendiri sih sebenarnya menurut aku yang, karena kalau diharapin dari orang lain nggak bisa gitu. Karena kita nggak bisa ngerubah orang lain. Mau dipaksain kayak gimana pun, kita nggak akan pernah bisa ngerubah orang lain seutuhnya. Mungkin ya pada saat itu dia berubah, tapi nanti pasti ya, ada gatal-gatal hilaf tuh pasti ada gitu kan. Iya, makanya dari diri sendiri gitu.
kayak harus kuat gitu. Kadang aku misalkan nih ada cowok yang ngechat gimana terus-terusan gitu ya, terus kayak enggak lah gue udah kayak cowok kok gitu, harus kayak gitu dalam diri sendiri terus. Terus lama-lama kebiasaan jadinya, karena kebiasaan jadi kalau kita chat atau sama orang lain terus ngumpet-ngumpet dari pasangan malah kayak enggak nih kayaknya nggak bener deh gitu. Bener, berarti menurut kamu komitmen dan komunikasi ya? Iya. Dan kalau menurut aku tambahan mungkin percaya. Percaya itu nomor 1 sih. Itu percaya, karena kalau misalnya mau hubungan sebaik-baik apapun, kalau misalnya mulai ada percikan curiga, itu malah bisa jadi api besar. Iya, benar. Malah bisa jadi gap besar dalam hubungan. Benar. Kita baik-baik aja nih, kita nggak ada selingkuh. Banyak yang deketin kita mungkin karena kamu cantik, mungkin karena aku ganteng banget. Jadi banyak yang deketin gitu. Tapi karena sebenarnya kita nggak ada godaan sama sekali, tapi kitanya curiga dan kita nggak percaya. Akhirnya kita jadi neken, jadi lu toxic, jangan mau, lu jadi toksik. Akhirnya itu yang malah bikin hubungan malah panas. Benar. Jadi nggak nyaman. Percaya aja kayak Dan akhirnya gagal. Dilepas tapi nggak dikekang gitu. Ya udah lu main di taman gue mau kemana aja tapi masih di batas taman gitu, ya kan, nggak keluar taman gitu. Benar, jadi intinya itu ya. Jadi ya semua balik lagi ke diri masing-masing. Kita nggak bisa maksain pasangan kita untuk berubah. Intinya saling jaga komunikasi dan menerima satu sama lain. Karena kalau nggak nerima, pasti ada aja kekurangannya yang bakal dicari di orang lain. Iya, benar. Oke, jadi kita harap itu ya. Ini episode pertama kita, bahasannya cukup serius. Yes. Tapi ya memang dalam hubungan harus ada seriusnya. Iya, masa Iya kan? main mulu. Bener, nah itu dia. Makanya kita sediain di Enchat buat kalian semua. Jadi kalau misalnya kalian merasa terbantu ataupun menurut kalian teman kalian juga butuh denger ini nih, atau pasangan kalian butuh denger ini nih, atau yang udah diselingkuhin berkali-kali terus masih gak sadar deh. nah kan? boleh Karena kalian aku kasih pernah. ini, kalian kasih like dan share juga ke teman kamu. Dan kalian juga bisa share pengalaman kalian tentang perselingkuhan, diselingkuhin, Nanti siapa atau tuh kita bahas, menyelingkuhi. Bener, kalian langsung aja komen di kolom komentar, gue pernah selingkuh, atau kalian punya pendapat lain dari kita ada yang kurang, bisa juga langsung komen di kolom komentar. Bener. Dan kalau misalnya ada request untuk kita pengen bahas apa lagi, bisa langsung aja komen juga di kolom komentar, atau ke Instagram aku @nairisa dan @dikareski. Oke, kalau gitu ini di Enchat akan tayang setiap minggu. setiap minggu, benar. Ya, Mungkin jadi nanti ada guest star ya. ada mungkin ya. Atau guest house, kita juga nggak tahu. Pokoknya tungguin aja konten selanjutnya. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Untuk tahu video-video seru lainnya dari Dika Erne dan di Enchat lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye.